Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersama salah satu narasumber yang bagi saya sangat inspiratif sekali. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Kita sapa beliau adalah Bapak Muslim. Selamat malam Pak Muslim. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, beliau ini adalah salah satu tokoh pemuda. Ya, bagi saya beliau ini masih muda. Berapa tahun Pak Muslim umurnya Pak tahun? Saya Pak Muslim? masih kurang lebih 30-an. 30 tahun. Iya. Luar biasa. Lebih dikit. 30 tahun lebihnya? Lebih dikit aja. Lebih 30 tahun ya, kalau 40 tahun masih di bawahnya lah ya. Nah, beliau ini belum ada 40 tahun tapi luar biasa hari ini sudah menjadi salah satu pimpinan DPRD di Kabupaten Lampung Tengah. Kira-kira tepatnya 37 tahun. 37 tahun. Jadi 40-nya tinggal 4 lagi. Berapa? Ya 4 lagi ya? 3 tahun lagi ya. Iya, 3 tahun lagi. 3 tahun 40. Iya, Pak Muslim, kemarin maju dari dapil mana Pak Muslim? Saya dari Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah. Di sana dalam satu dapil itu 6 kecamatan. 6 kecamatan. 6 kecamatan. Kecamatan mana saja Pak Muslim? Kita Kecamatan Sendang Agung, Sendang Agung, Kalirejo, Kecamatan Bangunrejo, kemudian Kecamatan Bekri, Bumi Ratu Nuban, kemudian Kecamatan Trimurjo. Kecamatan Trimurjo, tuh luar biasa, kecamatannya banyak sekali ya. Luar biasa. Dapilnya gemuk gitu ya. Ada berapa kursi di situ seluruh total? Itu 10 kursi. 10 kursi. 10 kursi. PKB dapat berapa kursi Pak Muslim? Alhamdulillah tahun ini luar biasa, kawan-kawan berjuang dengan semangat akhirnya mendapatkan 2 kursi. Alhamdulillah. Jadi Targetnya PKB 3 kursi tapi baru dikasih. Oh, meleset 1. Iya, alhamdulillah. Insya Allah nanti di 2024 ya Pak Muslim Kita ya. akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dapat 3 kursi. Oke, luar biasa sekali Pak Muslim. Pak Muslim untuk duduk sebagai anggota dewan ini sudah berapa kali? Kita mencalonkan diri itu baru 2 kali. Baru 2 kali. 2014 kita maju dari dapil yang sama. Kemudian 2019 kita maju. Oke. Alhamdulillah hari ini dikabulkan. Dipercaya oleh masyarakat sehingga hari ini bisa membawa aspirasi masyarakat. Luar biasa sekali. Dapil kami. Jadi di 2014 belum berhasil ya? Ya nampaknya memang perlu belajar. Jadi sahabat semuanya, Pak Muslim ini 2 kali mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Kesempatan pertama di 2014 beliau masih belum berhasil. Tapi di 2019 luar biasa, beliau bukan hanya berhasil menjadi anggota dewan, tapi juga berhasil menjadi pimpinan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Pak Muslim, 2 kali mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Kadang-kadang kan ini juga bukan hal yang mudah Pak Muslim. Kadang-kadang orang kalau sudah mencalonkan diri sebagai anggota dewan sekali gagal, habis itu mentalnya pasti down. Habis itu yang terjadi apa? Ya sudah tidak ada lagi semangat untuk bergerak di perpolitikan. Tapi Pak Muslim ini bagi saya luar biasa. Bagaimana ini bisa membangun motivasi agar terus bergerak dan mau mencalonkan lagi di 2019? Sebenarnya semuanya kan tergantung hati. Kesemangatan itu muncul dari dalam diri kita. Kalau kita selalu berpikirnya positif. Ya pertama memang kita masih belum diberi kepercayaan di situ. Tapi dengan kita bekerja lebih keras lagi, nah buktinya begitu kan. Pada situasi yang berbeda ternyata yang kuasa memberikan yang terbaik untuk. Berarti kalau berproses nanti nunggu, sabar, pasti nanti akan indah pada waktunya. Kira-kira. Wah, luar biasa sekali. Yang penting kita tidak boleh mudah menyerah. Siap. Selalu berjuang. Selalu berjuang dan terus. berjuang.
Oke. Kuncinya itu sebenarnya. Oke. Terus tips yang digunakan untuk kemarin bisa menang di Pileg itu apa, Pak Muslim? Kalau boleh tahu. Sebenarnya sederhana sekali. Pengalaman 2014 ketika kita tidak diberi kesempatan karena kurang suara. Ya kan? 2014 kita hanya memperoleh suara kurang lebih 2000 ya 2000 saja. Tapi kalau di dapil kita ini 2000 masih belum aman. Masih belum aman ya. Kita kerja lebih keras lagi, alhamdulillah 2019 ini kita mendapatkan suara 5.350-an kira-kira. Suara by name. Wow, luar biasa sekali Pak Muslim. 5.000 suara. 5.350. 5.350 suara by name. Wah. Yang plus nama kita segitu sehingga ya alhamdulillah kemudian dengan perolehan suara segitu ya kita bisa duduk akhirnya. Strateginya apa nih Pak Muslim untuk mendapat 5.350 suara itu? Sebenarnya sangat sederhana karena kita mengutamakan yang paling penting pertama silaturahmi aja. Kita silaturahmi, kita selalu intinya minta petunjuk dan kita tidak mudah lelah untuk menginformasikan bahwa tujuan kita ini baik, kemudian silaturahmi kita terus kita lakukan ya. Itu aja sih. Oke. Jadi ini yang dikatakan the power of silaturahmi ya. Ya, alhamdulillah Pak Muslim dengan kekuatan silaturahminya alhamdulillah mampu mengantarkan beliau mendapat 5.350 suara. Ini pencapaian luar biasa sekali sahabat-sahabat sekalian. Terus Pak Muslim kalau masuk di dunia politik, mengenal politik ini sejak tahun kapan? Sejak usia berapa Pak Muslim? Saya di PKB ini dari tahun 2008. Politik langsung ke PKB ya? PKB. Okay. Karena hero kita ini memang semangatnya lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kita pernah di 2003 kita dipercaya untuk memimpin sebuah organisasi pemuda NU, itu IPNU namanya, Putra NU, kemudian menjadi pelajar Nahdlatul Ulama. Nah dari situlah kemudian kerangka berpikir kita, bagaimana kemudian mengabdikan diri kita untuk bangsa negara ini mulai tumbuh. Oh gitu. Jadi mantan ketua IPNU Kabupaten Lampung Tengah. Wah, ini rekan-rekan kita IPNU IPPNU ya khususnya yang ada di Lampung Tengah luar biasa. Beliau ini adalah senior kita di IPNU IPPNU. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang merasa menjadi bagian dari IPNU IPPNU bukan hanya di Lampung Tengah tapi seluruh Indonesia, jangan khawatir. Banyak hal yang bisa dilakukan dan bisa didapatkan ketika kita menjadi kader IPNU IPPNU. Begitu ya Mas Muslim ya? Barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa sekali ya. Jangan kemudian kita pesimis berpikir bahwa kita berjuang, kita belajar di organisasi NU dimanapun itu, NU dan badan-badan otonomnya, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kan banyak orang berpikir bahwa ngapain sih kita berorganisasi, ngapain sih kita ber-NU, ya yang berpikir seperti itu, tapi menurut saya bukan. Barokah di NU ini luar biasa. Luar biasa. Bukan hanya di akhirat saja. Dunia akhirat. Dunia akhirat kita dapat barokah kalau mengabdi di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian begini Pak Muslim. Pak Muslim saya katakan sebagai salah satu tokoh pemuda yang cukup berhasil ya. Cukup berhasil khususnya di Kabupaten Lampung Tengah di bidang politik. Nah, namun begini Pak Muslim, di masyarakat ya kadang-kala ada semacam pesimisme ya, khususnya kelompok anak-anak muda terhadap perpolitikan. Nah, jadi mereka ketika berbicara politik kadang-kadang sudah tidak mood lagi, tidak mau lagi ngomong persoalan politik karena bagi mereka, sebagian dari mereka menganggap bahwa politik itu apa sih?
politik itu sesuatu yang tidak menarik, politik itu korupsi, politik itu kolusi, politik itu janji-janji palsu dan lain sebagainya. Nah, untuk menyikapi persoalan yang hari ini muncul di beberapa sebagian mindset pemuda, itu kira-kira bagaimana Pak Muslim? Ya boleh-boleh saja orang kemudian berpikir bahwa politik itu nggak benar, politik itu kotor misalnya, politik itu sesuatu yang tidak mengenakan. Ya boleh-boleh saja berpikir begitu, tapi kemudian kita harus tahu bahwa negara kita ini kan tidak lepas dari apa itu yang namanya politik, karena semuanya sumbernya dari situ. Semua kebijakan terkait dengan kemakmuran rakyat kita, kemakmuran masyarakat kita itu ya tidak lepas dari politik. Makanya kalau hari ini kemudian pemuda berpikir bahwa politik ini apatis terhadap politik, ya menurut saya sesuatu yang perlu dikaji ulang. Gitu. Harus kemudian disempurnakan dengan mari kita belajar lebih dalam lagi tentang politik. Politik kan macam-macam. Politik ya kalau PKB jelas politiknya rahmatan lil alamin. Gitu. Bagaimana kemudian kita berpolitik untuk menjadi suri tauladan, menjadi rahmat untuk bukan hanya manusia saja ya, lil alamin, untuk semuanya, bangsa dan negara dan alam gitu kan. Karena dari politik itu saya yakin bisa menciptakan itu. Oke. Siasah namanya. Iya, pakai siasah ya, politik ya. Nah, terus Pak Muslim, ketika misalnya mungkin ada nih sebagian pemuda yang hari ini menyaksikan video ini, mungkin baru akan memasuki dunia politik misalnya. Ada nggak saran atau tips agar mereka kemudian bisa berproses baik di politik, kemudian juga mendapatkan hasil yang terbaik juga di politik? Ada tips atau saran untuk anak-anak muda yang ingin bergerak di bidang politik, Mas Muslim? Banyak sebenarnya kiat lah ya, kiat untuk bagaimana sih sebenarnya kita berpolitik itu yang baik gitu. Ya minimal hari ini khususnya anak-anak muda harus giat membaca situasi, bukan hanya membaca buku saja, tapi membaca situasi hari ini. Dan kemudian kita, kalau bahasa orang kampungnya, kita ilmuni, kita camkan dalam pikiran kita, kemudian kalau ada kejadian seperti ini nanti efeknya seperti ini. Ada kejadian yang seperti ini nanti pasti hasilnya seperti ini. Dan dunia ini hanya berputar saja, nggak jauh-jauh amat dari situ, ya kan? Nah itu namanya membaca. Selain itu juga harus banyak juga membaca referensi buku-buku yang ada. Paling tidak kita yang kita sukai siapa, ya kan? Yang kita sukai siapa, kita baca sejarahnya, kita baca profilnya, sejarah perjuangannya, hidupnya dan lain sebagainya. Itu nanti akan menjadikan kita paling tidak referensi bagaimana kita ke depan ketika kita sudah menjadi pelaku politik, itu menjadi referensi untuk kita menentukan sebuah sikap. Biasa sekali. Terus Pak Muslim hari ini kan pencapaiannya kalau menurut saya ini luar biasa, menjadi salah satu pimpinan DPRD di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, Mas Muslim di 2004 belum berhasil, 2014 belum berhasil, 2019 berhasil bahkan langsung menjadi pimpinan. Kira-kira Pak Muslim, setelah menjadi pimpinan anggota DPRD ini, ada nggak target ke depan setelah ini, entah mau jadi bupati, entah mau jadi DPRD provinsi, DPRD RI, atau mungkin gubernur dan lain sebagainya, kira-kira targetan seperti itu sudah ada belum dalam gambarannya atau angan-angannya Mas Muslim ini? Kalau saya lebih fokus pada tugas
Hari ini kita melaksanakan tugas saya menjadi seorang anggota DPRD di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian kita jadi pimpinan, ya kita fokus pada tugas-tugas kita. Persoalan nanti ya kita ngalir aja lah. Ngalir saja ya. Ngalir saja. Kemudian kalau target ke depan, cita-cita pasti ada. Pasti ada. Cuman ini masih di hidden aja ya ini. Masih disembunyikan ya. Fokus pada tugas sehingga kita tidak keliru, tidak salah jalan, ya kan? Siap. Sesuatu nggak fokus ini kan hasilnya biasanya kurang maksimal. Gitu ya. Yang penting hari ini apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin kita lakukan. Semaksimal mungkin. Berjuang untuk masyarakat kita. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang muncul dari sebuah peraturan-peraturan yang ada di daerah kita ini yang mementingkan kebutuhan masyarakat. Ini yang paling penting. Karena di Lampung Tengah ini kan luar biasa sangat kompleks persoalannya. Satu, kabupatennya kabupatennya besar sekali. Sementara di Provinsi Lampung ini kan yang paling besar Lampung Tengah di atas. Jumlah penduduk yang 1,3 juta. Kemudian kurang lebih ya 1,3 juta penduduk. Luas wilayah juga sangat luas sekali. Kemudian panjang jalan juga sangat panjang sekali ya, kalau nggak salah sekitar 4.800 km kalau nggak salah. Panjang jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi banyak sekali PR yang mesti harus diselesaikan. Kalau Pak Muslim menjadi wakil ketua berapa? Wakil ketua 3. Wakil ketua 3 berarti di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian kesejahteraan. Ini komisi yang dinaungi sama Pak Muslim ini memang komisi yang benar-benar langsung menyentuh kepada masyarakat ya Muslim ya. Masyarakat. Bayangkan saja, ya di pendidikan semua sudah tahu bahwa pendidikan itu adalah salah satu faktor terpenting. Iya benar sekali kan. Kesehatan juga hari ini misalnya kita lagi diuji oleh Allah, kita diberi ujian yang luar biasa, wabah seperti ini ya, ini luar biasa, kita harus harus waspada ya kan. Kalau enggak juga kita sudah banyak mendengar cerita yang tidak enak dengan virus ini gitu kan. Luar biasa, virus ini menjadi momok tersendiri untuk kita semua. Terus Pak Muslim, terakhir ini ya, ada pesan-pesan khusus nggak kira-kira untuk sahabat-sahabat yang hari ini sempat menonton video kita ini? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karenanya, ayolah pemuda-pemuda, semangat kita dalam kita belajar hari ini, dalam kita berkhidmat hari ini dimanapun kita berada, kita harus maksimal dalam melaksanakan. Persoalan nanti kita mau jadi apa urusan yang kuasa. Tapi yang paling penting hari ini, segala sesuatu yang kita lakukan harus maksimal. Sehingga mudah-mudahan impian, tujuan dan cita-cita kelak di masa yang akan datang bisa diraih. Dengan kemenangan. Luar biasa sekali. Dialog singkat ini ya, kalau saya sendiri menangkap banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan. Dan terima kasih sekali tentu Pak Muslim di sela-sela kesibukannya mau meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bareng, untuk kita bisa sharing bareng, walaupun mungkin banyak hal nanti yang kemudian bisa kita gali ke depan. Cuman bagi saya dialog malam hari ini sudah sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali ya Pak Muslim ya. Pak Amdani. Siap. Sahabat muda sekalian, barusan kita sudah berdialog dengan Bapak Muslim, Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Banyak sekali manfaat yang kemudian bisa kita dapatkan bersama. Salah satunya adalah kita khususnya generasi muda jangan pernah tidak maksimal dalam berproses. Apapun posisi kita hari ini, apapun hal yang kita lakukan hari ini,
Kalau kita maksimal dalam berproses, insya Allah apa yang menjadi harapan kita, insya Allah dengan mudah pasti nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabatku sekalian, sampai ketemu di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.